Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Control for Information Security. Sebelumnya kami di sini mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Zinuri dengan NIM 2017 310089. Dan yang kedua itu Risma Priandani dengan NIM 2017 310117. Dan yang terakhir Muhammad Endifah Rizkika Akbar dengan NIM 2018 310836. Terus service framework pengaturan pengendalian IT ke dalam 5 prinsip. Yang pertama, keamanan atau disebut juga security. Akses baik fisik maupun logis terhadap sistem dan data di dalamnya dikendalikan serta terbatas untuk penggunaan yang sah. Dan yang kedua, kerahasiaan atau juga disebut confidentiality. Informasi keorganisasian yang sensitif seperti rencana pemasaran, rahasia dagang, terlindungi dan pengungkapan yang tanpa izin. Pengungkapan yang tanpa izin. Dan yang ketiga, privasi atau juga disebut informasi pribadi tentang pelanggan, pegawai, pemasok atau rekan kerja hanya digunakan, diungkapkan dan dikelola sesuai dengan kepatuhan terhadap kebijakan internal dan persyaratan peraturan eksternal, serta terlindungi dari pengungkapan yang tanpa izin. Dan yang keempat, integritas pemrosesan atau processing integrity. Data diproses secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan hanya dengan otorisasi yang sesuai. Dan yang terakhir, ketersediaan atau juga disebut availability. Sistem dan informasinya tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontraktual. Di sini ada gambar denah. Relationship among the five truth service principle for system reliability. Keandalan sistem ini ada juga kerahasiaan, privasi, integritas pemrosesan, ketersediaan, dan keamanan. Security life cycle. Yang pertama, assess the threats dan select response. Dan yang kedua, develop and communicate policy. Dan yang ketiga, acquire dan implement solution. Dan yang keempat, monitor performance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan dari rekan saya. Pendekatan keamanan merupakan pertahanan mendalam, kontrol yang berlapis atau preventif dan detektif untuk menghindari satu titik kegagalan, model berbasis waktu, keamanan yang efektif jika P lebih besar dari D tambah C, di mana P adalah waktu yang dibutuhkan untuk penyerang untuk menerobos kontrol pencegahan. D adalah waktu yang diperlukan untuk mendeteksi serangan yang sedang berlangsung. Kemudian C adalah waktu yang diperlukan untuk menanggapi serangan tersebut dan mengambil tindakan yang korektif. Selanjutnya yaitu memahami serangan yang ditargetkan. Pertama yaitu melakukan pengintaian, kemudian mengupayakan rekayasa sosial, memindai dan memetakan target, melakukan penelitian, dan mengeksekusi serangan. Yang terakhir yaitu menutupi jejak. Pencegahan
orang. Budaya keamanan yaitu nada diatur di atas dengan manajemen. Dengan latihan ikut praktik komputasi yang aman, yang pertama yaitu jangan pernah membuka lampiran email apabila tidak diminta. Kemudian gunakan hanya perangkat lunak yang disetujui untuk membukanya. Jangan bagikan kata sandi. Lindungi laptop atau ponsel secara fisik. Jadi dilindungi dari manipulasi psikologis. Pencegahan proses autentikasi atau memverifikasi orang tersebut. Jadi dilakukan autentikasi dulu atau memverifikasi orang tersebut. Itu sesuatu yang diketahui orang dan sesuatu yang dimiliki seseorang, beberapa karakteristik biometrik, kemudian adanya kombinasi dari ketiganya, otorisasi atau menentukan apa yang dapat diakses seseorang. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Ada pencegahan solusi IT. Itu ada 4, ada kontrol anti malware, ada kontrol akses jaringan, ada kontrol pengerasan perangkat dan perangkat lunak, dan ada enkripsi. Terus kemudian selanjutnya pencegahan lainnya. Itu ada dibagi 2, ada kontrol akses keamanan fisik, itu ada masuk ke gedung dan akses jaringan dan data. Kedua ada ubah kontrol dan manajemen perubahan. Itu adalah proses formal diterapkan terkait perubahan yang dilakukan pada perangkat keras, perangkat lunak, dan prosesnya. Ada Computer Incident Response Team atau CIRT. Itu adalah sebuah tim yang bertanggung jawab untuk mengatasi insiden keamanan utamanya. Ada 4 tahap, yaitu pemberitahuan, penahanan, pemulihan, dan tindak lanjutnya. Ada Chief Information Security Officer atau disingkat CISO. COVID-5 mengidentifikasikan struktur keorganisasi sebagai sebuah fasilitator kritis untuk mencapai pengendalian dan keamanan yang efektif. Manajemen patch, ada exploit, sebuah program yang didesain untuk memanfaatkan dari kerentanan